من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 hari yang pertama ini menjadi hari-hari terbaik kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang maksud dari hadis tersebut bahwa amal saleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bahkan keutamaannya melebihi jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian semuanya dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini dengan berlomba-lomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala amal-amal yang disyariatkan. Ada di antara kaum muslimin yang berpuasa selama 9 hari, dari hari pertama sampai 9 Zulhijjah. Ini merupakan suatu kebaikan. Ada yang membaca Al-Quran, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan suatu ibadah yang sangat disukai. Ada yang bersilaturahim, birrul walidain, termasuk salah satu yang paling dimuliakan di dalam agama kita adalah ibadah-ibadah kedermawanan, ibadah-ibadah filantropis, infak fi sabilillah, ibadah-ibadah yang di dalamnya ada kepedulian pada sesama, berbagi terutama kepada orang-orang yang membutuhkan melalui ibadah sedekah. Oleh karena itu, marilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita mentadaburi beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah
ayat 262. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang artinya orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian pemberian di jalan Allah itu tidak disertai dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut dan melakukan atau mengucapkan sesuatu yang menyakitkan hati si penerima, maka orang yang berinfak fisabilillah tersebut mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yaitu surga, dan di dalamnya mereka tidak ada sedikit pun rasa takut dan tidak akan pernah bersedih untuk selamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pilihan amal soleh yang dapat kita lakukan pada hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, adalah infak fi sabilillah. Ibadah sedekah dengan segala bentuk dan jenisnya. Mudah-mudahan setiap apa yang kita berikan, setiap apa yang kita infakkan fi sabilillah pada hari-hari yang mulia ini mendapatkan penerimaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Namun ibadah infak fisabilillah ini tentu memiliki kriteria-kriteria
yang membuat fakir miskin itu terselamatkan. Kalau bukan karena pemberian dia, maka fakir miskin akan tidak pernah berdaya dalam hidupnya. Tidak boleh kita mengukir pemberian yang seperti itu, karena setiap apa yang sudah kita berikan di jalan Allah, Allah sudah memberikan pahala kebaikan. Saudara-saudara kita yang fakir dan miskin itu adalah titipan Allah, yang Allah titipkan kepada orang-orang kaya, yang Allah titipkan kepada orang-orang yang berada. Maka jaga titipan Allah itu. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kelebihan harta, kekayaan dan sebagainya, secara tidak langsung Allah berkata, di dalam rezekimu itu ada titipanmu untuk orang-orang miskin. Maka sampaikanlah titipan Allah itu kepada orang yang berhak. Kemudian kita diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai upah, sebagai ganjaran, pahala yang berlipat ganda. Maka tidak ada sedikit pun celah untuk kita mengungkit-ungkit. Ketika seseorang mengungkit pemberiannya itu, seharusnya dia malu, karena dia telah dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran pahala sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita banggakan dari apa yang kita berikan kepada fakir miskin? Tidak ada yang bisa kita banggakan. Nikmat yang ada bersama kita itu milik Allah. Allah yang berikan, Allah yang titipkan. Apa yang kita berikan kepada fakir miskin itu adalah titipan Allah untuk mereka yang harus kita sampaikan. Apa yang perlu kita banggakan sehingga kita mengukir-ukir pemberian itu. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak etis di dalam agama kita, bahwa sebuah pemberian itu kemudian kita ukir baik dengan lisan maupun dengan hati. Wala ada, dan pada saat kita memberi, kita tidak melakukan perbuatan atau tidak mengucapkan kata-kata yang membuat hati sang penerima itu menjadi sakit, tersinggung, terlukai. Pada saat kita memberi, memberilah dengan cara yang terbaik. Besarkan jiwanya, jangan membuat dia semakin terhina, karena tangan yang di bawah itu sudah sangat hina. Ditambah lagi dengan ucapan kita, dengan tindakan kita yang membuat dia semakin terpuruk, semakin terhina. Ini bukanlah akhlak di dalam Islam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menceritakan bagaimana para salafus salih dulu bersedekah. Ada di antara mereka untuk menjaga sedekahnya itu, untuk menjaga kualitas infak fisabilillah yang ada di antara mereka yang bersedekah dalam bentuk melakukan jual beli. Ada di antara ulama kita yang bersedekah, tapi bentuknya tidak seperti sedekah, seperti jual beli. Dia melakukan transaksi jual beli dengan orang fakir atau orang miskin, tapi di balik jual beli itu dia sisipkan sedekah. Dia naikkan harganya, dia tinggikan harganya, tapi niat dia ketika dia membeli dari fakir miskin itu adalah dengan niat bersedekah. Sehingga tidak ketahuan kalau dia sedang bersedekah. Orang melihat, menilai bahwa itu adalah sebuah transaksi jual beli, tapi di balik jual beli itu ada nilai sedekah yang disisipkan. Ada di antara salafus salih yang bersedekah, memberikan makanan kepada fakir miskin selama bertahun-tahun, sementara fakir miskin tidak mengetahui siapa yang memberi pemberian itu. Ketika orang miskin keluar dari rumahnya, melihat di depan rumahnya sudah ada makanan pemberian dari orang yang bersedekah, tanpa diketahui siapa yang memberi selama bertahun-tahun, sampai orang yang memberi itu meninggal dunia, barulah masyarakat tahu ternyata si fulan itu dugaan kuat mereka, si fulan yang memberikan sedekah selama ini. Ketika dia meninggal dunia, tidak ada lagi yang memberikan bantuan seperti itu. Begitu hebatnya mereka menjaga kualitas sedekah mereka supaya sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menjaga kriteria-kriteria ini, menjaga adab-adab di dalam memberi, di dalam berinfak fisabilillah, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pahala yang besar di sisi Allah, surga yang seluas langit dan bumi, di dalamnya terdapat segala kenikmatan, di dalamnya terdapat segala kebahagiaan. Surga yang tidak pernah di dalamnya mengenal rasa takut dan sedih bagi orang-orang yang telah berbuat di dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengisi hari-hari yang sangat mulia di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak sedekah dan infak fi sabilillah. Mudah-mudahan
pada sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat ganjaran yang terbaik di sisinya, dan kita berlomba-lomba dengan ibadah sedekah melalui niat yang ikhlas. Dalam sebuah perlombaan tentu ada poin-poin penilaian, ada kriteria-kriteria yang dinilai. Maka marilah kita memperhatikan niat kita, keikhlasan kita. Karena salah satu penyebab infak dan sedekah itu tertolak adalah persoalan niat yang tidak ikhlas. Marilah kita berlomba-lomba dengan keikhlasan. Siapa yang paling ikhlas, itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat lagi kualitas barang yang kita berikan, sedekah yang kita berikan. Tentu sesuatu yang kita cintai, yang kita berikan lebih baik daripada sesuatu yang mungkin tidak membutuhkannya. Bahkan kita melihatnya dengan memicingkan mata. Kualitas barang yang kita berikan itu juga menjadi poin yang diperlombakan, yang dikompetisikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi skala prioritas, bahwa pahala sedekah itu memiliki level-level kemuliaan di sisi Allah. Dilihat dari skala prioritas. Ada kerabat kita yang membutuhkan, ada orang lain yang jauh hubungan kerabat, tidak ada hubungan kerabat tapi juga membutuhkan. Maka agama kita membuat skala prioritas. Bersedekah kepada karib kerabat, kepada dia membutuhkan, itu jauh lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain yang jauh hubungannya. Ada bersedekah kepada kerabat memiliki dua keutamaan bersedekah dan keutamaan silaturahmi. Termasuk juga poin penilaiannya adalah kondisi orang yang bersedekah. Ada orang yang bersedekah dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Ada orang yang bersedekah sementara dia adalah seorang yang memiliki kekayaan yang cukup berlimpah. Nabi SAW mengatakan, kadang-kadang 1 dirham yang diberikan di jalan Allah dapat mengalahkan 100.000 dirham. 1 dirham diberikan oleh orang yang punya keterbatasan ekonomi bisa mengalahkan 100.000 dirham yang diberikan oleh orang yang kaya. Jadi kondisi orang yang memberikan juga menentukan level sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قوموا إلى صلاتكم ورحمة. الله أكبر الله